Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afadli, jurusan Teknik Informatika dengan NIM 415201144. Di sini saya akan menjelaskan mengenai CCNA RNS 1 chapter 7.5.2 quiz Ethernet switching. Langsung aja ke nomor 1. Which two characteristics describe Ethernet technology? Di sini saya menjawab C dan E, yaitu it is supported by IEEE 802.3 standards, dan E, it use unique MAC address to ensure that data is sent to the appropriate destination. Standar Ethernet 802.3 menetapkan bahwa jaringan menerapkan metode kontrol akses CSMA atau CD. Setiap node di jaringan memiliki alamat MAC yang unik untuk tujuan komunikasi. Next, what statement describe a characteristic of MAC address? Sini saya menjawab C, they must be globally unique. Setiap vendor yang menjual perangkat Ethernet harus mendaftar ke IEEE untuk memastikan vendor diberi kode 24 bit yang unik, yang menjadi 24 bit pertama dari alamat MAC, 24 bit terakhir dari alamat MAC dihasilkan per perangkat keras. Ini membantu memastikan alamat unik global untuk setiap perangkat Ethernet. Oke, kita lanjut ke nomor 3. What is the special value assigned to the first 24 bits of a multicast MAC address? Sini saya jawabannya adalah C, 01/00/5E. Sama seperti alamat IP multicast, ada nilai yang ditetapkan khusus untuk alamat MAC multicast. 24 bit pertama diatur dalam hex ke 01/00/5E. 6 digit hex yang tersisa berasal dari 23 bit yang lebih rendah dari multicast head IP. Oke, kita next ke nomor 4. What will a host on an Ethernet network do if it receives a frame with a destination MAC address that does not match its own MAC address? Di sini saya menjawab it will discard the frame. Dalam jaringan Ethernet, setiap NIC dalam jaringan memeriksa setiap frame yang datang untuk melihat apakah alamat MAC tujuan dalam frame tersebut cocok dengan alamat MAC-nya sendiri. Jika tidak ada yang cocok, perangkat membuang frame. Jika ada yang cocok, NIC meneruskan frame ke lapisan OSI berikutnya. Oke, kita next. Which network device makes forwarding decisions based on the destination MAC address that is contained in the frame? Sini saya jawabnya switch. Switch adalah titik koneksi pusat untuk LAN, dan mereka mempertahankan tabel alamat MAC. Tabel alamat MAC memiliki nomor port yang dikaitkan dengan alamat MAC untuk setiap perangkat tertentu. Saklar memeriksa bingkai untuk melihat alamat MAC tujuan. Saklar kemudian mencari di tabel alamat MAC-nya, dan jika alamat MAC itu ditemukan, saklar meneruskan data ke port yang terkait dengan alamat MAC tertentu itu. Oke, kita next. Which network device has the primary function to send data to a specific destination based on the information found in the MAC address table? Di sini saya menjawabnya switch. Jika alamat MAC ditemukan di tabel alamat MAC, maka data dikirim ke port switch terkait. Jika alamat MAC tidak ditemukan di tabel alamat MAC, data dikirim ke semua port saklar yang memiliki perangkat yang terhubung ke jaringan yang sama. Oke, next.
Which function or operation is performed by the LLC supplier? Sini saya jawab B. It communicates with upper protocol layers. Sublapisan Ethernet LLC memiliki tanggung jawab untuk menangani komunikasi antara lapisan atas dan lapisan bawah dari tumpukan protokol. LLC diimplementasikan dalam perangkat lunak dan berkomunikasi dengan lapisan atas aplikasi untuk menetralisasikan paket ke lapisan bawah untuk pengiriman. Oke, kita next. What happens to run frames received by a Cisco Ethernet switch? Di sini saya menjawab the frame is dropped. Dalam upaya untuk menghemat bandwidth dan tidak meneruskan frame yang tidak berguna, perangkat internet menjatuhkan frame yang dianggap frame run atau kurang dari 64 byte atau jumbo lebih besar dari 1500 byte. Oke, kita next. What addressing information is recording by a switch to build its MAC address table? Di sini saya menjawab the source layer 2 address of incoming frames. Sebuah switch membangun tabel alamat MAC dengan memeriksa frame layer 2 yang masuk dan merekam alamat MAC sumber yang ditemukan di header frame. Alamat MAC yang ditemukan dan direkam kemudian dikaitkan dengan port yang digunakan untuk menerima bingkai. Oke, next. What is auto stream MDIX? Di sini saya menjawab A. A features that detects Ethernet cable tap. Auto MDX adalah fitur yang diaktifkan pada saklar Cisco terbaru dan yang memungkinkan saklar mendeteksi dan menggunakan jenis kabel apapun yang terpasang ke port tertentu. Oke, kita next. Nomor 11. What type of address is 01 strip 00 strip 5 E strip 0A strip 00 strip 02? Saya menjawab an address that raises a specific group of hosts. Alamat MAC multicast adalah nilai khusus yang dimulai dengan 01 strip 00 strip 5E dalam heksadesimal. Ini memungkinkan perangkat sumber untuk mengirim paket ke sekelompok perangkat. Oke, kita next. Which statement is true about MAC address? Saya jawaban B. The first 3 bytes are used by the vendor as EOU. Sebuah alamat MAC terdiri dari 6 byte. 3 byte pertama digunakan untuk identifikasi vendor dan 3 byte terakhir harus diberi nilai unik dalam OI yang sama. Alamat MAC diimplementasikan di perangkat keras. NIC membutuhkan alamat MAC untuk berkomunikasi melalui LAN. IE mengatur alamat MAC. Okay, next. What are the two size minimum and maximum of an internet frame? Choose 2. Di sini saya menjawab A dan B, 15, 18 bytes dan 64 bytes. Frame internet minimum adalah 64 byte, frame internet maksimum yang diharapkan adalah 15-18 byte. Seorang teknisi jaringan harus mengetahui ukuran frame maksimum, minimum, dan yang diharapkan untuk mengenali frame run dan jumbo. Okay, next. Which two function or operation are performed by the MAC supplier? Choose 2. Di sini saya jawab A dan C. It is responsible for media access control dan it adds a header and trailer to form an auxiliary to PGU. Sublapisan MAC adalah yang paling bawah dari dua sublapisan
tautan data dan paling dekat dengan lapisan fisik. Dua fungsi utama dari supplier MAC adalah untuk merangkum data dari protokol lapisan atas dan untuk mengontrol akses ke media. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.